저희가 팟캐스트를 하겠습니다. Halo Nui, Hai, sekarang aku ada tagline baru Nui. apa Jadi podcast yang lain kan ada tagline, kalau aku tuh ada. Jadi gini, welcome to my room, bro. Gimana? Keren enggak ya? enggak, sama sekali enggak. Yaudah nanti komen ya, tolong ya, biar ada ide. Soalnya buntu. Coba sarannya ya, komen di bawah. Kali ini kita mau bahas apa Nui kira-kira? Bahas apa ya? Gimana kalau bahas tentang bullying? Boleh. Tapi sebelum ke ranah itu, aku mau nanya-nanya dulu tentang kamu. Jadi dulu kita kan satu kelas kan, Iya, dari kelas berapa? 2 sampai kelas 3. iya. Jadi Pas kita SMA. itu pas SMA kan. Jadi kita tuh tergolong dekat banget ya dulu ya. Apaan? Enggak kali anjir. Dan gitu lah Nui, biar orang tuh mikirnya kita Ya enggak, gua kan gak mau bohong orangnya. Karena apa Pede sih? banget lu. Karena apa sih dulu kita nggak deket? Ya karena gua gak mau aja deket sama lu. Ngapain? Kurang ajar banget ya. Cuman kan ibaratnya apa ya, walaupun jarang deket tapi ya masih silaturahmi lah ya. Ya, masih lah orang namanya satu kelas ya pasti. Biasa. Ya kenal sih biasa-biasa cuma. Udah berapa lama nggak ketemu? Kan udah dari lulus kan 2015. Ya mungkin berapa ya? Kan 2020. Berarti berapa tahun dong? Ya. 5 tahun lah. Nah yang gua Iya gitu. 5 tahun Nah lah. selama 5 tahun ini kamu udah ngapain aja? Maksudnya, nah, kalau aku kan lagi kuliah gitu kan. Kalau kamu kesibukannya lagi ngapain? 5 tahun ini ya nggak ngapain sih sebenarnya, cuma ya kursus gitu terus kerja itu aja sih. Kursus atau kerja? Kursus dulu, pertamanya kursus dulu, habis itu baru kerja. Kursus bahasa Bahasa Korea. Jadi kalau kamu tuh dulu awalnya tuh pengen kerja ke luar negeri gitu ya? Iya, dari TKI, TKW. TKI apa TKW? Ya TKI kan tenaga Indonesia secara umum ya, kalau TKW kan lebih spesifik. Oke. Dulu itu kursnya berapa lama emang? Kursus dari 2015 pertengahan sampai 1,5 tahun mungkin. Itu tergolong normal? Enggak, lama. Oh berarti emang karena sulit itu gimana? Enggak, jadi harusnya tuh kan ujian Korea tuh satu tahun sekali di pertengahan tahun. Cuma pada saat itu 2015 pertengahan aku masuk sekolah sampai 2016 awal, di situ udah ada kabar nggak ada ujian. Oh jadi emang karena tahun tersebut gitu Ya nggak di ada? tahun 2016 nggak ada ujian, jadi stop dulu beberapa bulan, habis itu kursus lagi. Nah ini menarik banget, ini bisa jadi tips buat kalian-kalian yang mau kerja ke Korea. Jadi ada gambaran, jadi nggak setiap tahun ada ujian dan juga waktunya juga nggak nentu ya. Bagaimana? Sebenarnya sih nggak ada yang bisa memastikan ada ujian atau enggak, tapi lazimnya biasanya kalau untuk bidang manufaktur ujiannya 1 tahun sekali. Lazimnya gitu. Cuma tergantung keadaan, balik lagi kalau memang ada dari sananya misalkan masih stoknya masih banyak ataupun kayak lagi ada pandemi kayak gini kan jadinya nggak bisa, nggak ada ujian. Ada stoknya ya, berarti kamu kira-kira hafal nggak 1 tahun itu membutuhkan berapa lowongan? Beda-beda sih setiap tahunnya tuh, kayak maksudnya beda-beda sih, bener-bener beda gitu. Maksudnya enggak ya, jadi kadang 2000 sekian, kadang 4000 sekian, beda-beda aja. Setiap tahunnya nggak pasti. Nah jadi kita mau bahas soal tips itu dulu ya tentang Korea. Nah kalau untuk ukuran ibaratnya apa ya, orang awam bisa nggak sih ngasih gambaran kalau misalnya aku mau kursus kayak kamu tuh kan pasti udah apa ya punya pengalaman tentang waktunya dan juga biayanya. Kalau kamu bisa nggak speak up tentang biaya itu sendiri? Kalau biaya lazimnya sih ya biasanya untuk awal-awal biasanya bayar sekitar 2 juta. Kalau Selama ya nggak bisa selama, tergantung beda-beda, setiap lembaganya beda-beda. lembaga itu kayak vendor itu ya? Iya ya. Nggak kayak orang sekolah misalnya SMP atau maksudnya SMA atau kuliah kayak 1 semester sekian nggak bisa kayak gitu juga ya? Nggak bisa kayak gitu. Jadi tergantung dari peraturan setiap lembaganya. Jadi buat kalian Kebijakan. juga harus nyari-nyari, ya harus riset dulu gitu ya? Ya harus ibaratnya tanya-tanya dulu lah, gitu. Nggak masalah sih. Nah kebetulan kan keluargaku juga kan dulunya itu kan bisa dibilang vendor juga, cuman bukan Korea atau beberapa negara gitu kan. Ya. Nah itu kan apa transparan. Nah kalau yang itu ada nggak sih yang nggak transparan? Misalnya aku tuh pernah inget dulu kasus di awal tuh murah gitu, Di awal murah. ntar di belakang dipotong gaji kalau nggak salah. Ada nggak sih vendor-vendor kayak gitu? Potong gaji, ada yang potong gaji, tapi untuk Korea sendiri nggak banyak
nggak banyak yang melakukan sistem potong gaji itu, nggak banyak yang ngelakuin itu dari lembaganya sendiri gitu. Jadi mereka kebanyakan ya belajar, kemudian apa namanya bayar sesuai tahapannya gitu. Terus kemudian nanti pada saat sudah lulus bayar uang sekian. Pada saat lulus itu ada yang lembaga yang narik apa ya, mungut gitu, memungut uang, istilahnya uang terima kasih. Ada juga yang enggak gitu. Beda-bedanya di situ aja sih. Kalau di tempatmu? Kalau di tempatku untuk sekarang ini sistemnya tidak memungut uang terima kasih atau uang apapun itu gitu. Jadi yang lembagaku apa namanya terapkan saat ini itu biayanya itu murni biaya pelatihan. Jadi nanti ketika biaya pelatihan sudah berjalan pertahapannya, nanti kalau udah lulus, ujian lulus, kemudian ada panggilan terbang, berangkat itu benar-benar uang mereka keluarin sendiri, mereka bayarin langsung ke di Jakarta itu. Jadi nggak ada yang dibayarkan ke bos aku ataupun lembaga aku gitu. Nah, boleh nggak sih sekalian promosi sekalian lembagamu itu gimana? Ya, lembagaku tuh ada di Kroya, namanya LPK Triple Korea. Dari perempatan Air Mansur Kroya tuh nggak jauh ya, di Kroya Cilacap Jawa Tengah. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya dulu nggak masalah, mau berminat mungkin langsung berminat. Oh ya, saya mau berminat, bisa langsung di describe di bawah ini ya, describe box. Emang siapa yang naruh? Ya dia yang naruh nanti. Ya nanti tak taruh biar ibaratnya transparasi biayanya ntar bisa langsung ngomong ke kamu gitu. Bisa langsung ditanyain gitu sih. Nah sekarang beda, kita coba bedah lagi tapi beda. Kalau tadi kan udah biaya, udah lah ya. Biar langsung ke Nurrohmanya aja langsung. Nah sekarang mau ke tentang, boleh ke ini nggak sih, pribadi misalnya kayak prospek kerjanya gitu loh. Karena dulu aku pernah tahu dari temanku itu udah apa lulus. Cuma nggak ada di tahun itu nggak ada buat terbang gitu, nggak ada jadwal. Nah terus dia itu ngajar gitu. Itu emang dibutuhkan atau gimana sih? Kalau buat pengajar sendiri gitu yang diambil dari istilahnya senior gitu lah ya, dari senior tuh ya tergantung masing-masing lembaga juga sendiri masing-masing. Jadi ketika memang dibutuhkan, lembaga bisa mengambil dari senior itu. Tapi ya dilihat orangnya dulu, kira-kira kemampuannya gimana, dia mampu apa enggak, ataupun ya itu sih, saya banyak hal nggak tahu juga sih yang para pemimpin lembaga itu pilih kriterianya. Tak kira, aku tuh dulunya kamu gitu, karena aku tuh tahu kalau kamu tuh mau kerja. Nah terus kamu ngajar kan, setahu kan? Iya. Tak kira kamu tuh kayak gitu, berarti kalau kamu sekarang emang karena kayak gitu atau gimana? Ya memang karena kayak gitu, jadi bukan karena aku nggak dapat job. Ya aku kan pernah lulus juga ya, pernah lulus dan pernah ujian, pernah lulus, kemudian pernah sending berkas tapi nggak dapat job, kemudian dijadikan pengajar, enggak. Memang dari aku lulus, bahkan dari mungkin sebelum lulus itu udah bantu-bantu gitu, udah bantu-bantu di lembaga. Berarti uangnya banyak. Boleh nggak sih share ke teman-teman kira-kira berapa? Uangnya maksudnya gimana? Ya pendapatanmu dari ngajar itu. Kan kamu bisa dibilang kamu itu kan udah dari apa ya, pengajar ya, teachernya kan? Iya. Boleh nggak sih? Maksudnya pendapatan per bulan nih. Pendapatan per bulan ya katakanlah UMR lah. UMR mana? Ya. Tapi ya UMR Cilacap. Ya mungkin beda-beda. Maksudnya ada juga yang menerapkan di atas UMR, ada yang di bawah UMR juga ada. Tergantung kualitas. Ya kehidupan lah gimana kan, perusahaan juga kan nggak mungkin, maksudnya satu perusahaan kemudian berbagai macam perusahaan misalkan gajinya harus sama kan nggak mungkin juga, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Oke, nah itu menarik menurut aku. Nah sekarang aku mau nanya soal kayak ibaratnya apa ya, lebih ke operasional lah, ibaratnya apa sih bahasanya? Kalau misalnya kan dulu aku pernah ingat temanku yang itu kan di Solo. Kalau sekarang tetap masih di Solo di UN. Oh ujiannya? Iya. Ujiannya kalau sekarang ini ada 2 tempat, di Jakarta sama di Semarang. Udah pindah atau gimana? Ya memang pindah karena sistemnya yang berbeda. Kalau dulu tuh sistemnya PBT atau paper based test, yang sistem ujian masih di kertas gitu kan. Jadi di Semarang karena dalam jumlah yang besar. Tapi kalau sekarang ini kan sistemnya CBT atau computer based test, ya jadi yang ngerjainnya di komputer, dan ketersediaan komputer di Indonesia untuk melakukan tes itu tuh masih ya relatif sedikit sih. Jadi untuk satu Indonesia aja tuh mungkin ya berapa ya nggak bisa kira-kira apa, cuma sedikit, memang dikit sih. Jadi cuma dibagi jadi 2 tempat, satu di Jakarta kemudian satu lagi di Semarang. Kalau dulu cuma satu. Kalau dulu ya di Solonya itu, atau bisa juga ada yang di Bandung dulu, beda-beda tempat sih. Soalnya ada beberapa temanku ya
rata-rata yang temen satu di Solo, terus temen yang lainnya lagi di Solo juga gitu. Nah kalau sekarang udah nggak di situ ya? Enggak, kalau sekarang kayak KTP Cilacap gitu, Cilacap tuh masuknya nanti ke Semarang. Masuknya ke Semarang. Semarang. Tapi kalau Banyumas, Banyumas, Purwokerto, terus ke daerah barat lagi itu masuknya nanti ke Jakarta. Jadi emang ya gambarannya sedikitnya kayak gitu ya kurang lebih ya kalau untuk praktek ujiannya. Nah kalau nyinggung ke balik lagi ke biaya. Iya. Kalau mau ujian itu, otomatis kan ada yaitu pergi-pergi ke sana. Iya. Itu di sana tuh udah termasuk including dari biaya awal atau bayar lagi atau gimana? Soalnya sama nanti dijelasin di sana tuh dapat apa aja, berapa hari dan sebagainya buat gambaran. Aku juga pengen tahu soalnya. Di lembaga aku kan ya. Iya, Di, yang kamu tahu aja. di lembaga aku itu nanti ada biaya akomodasi dan transportasi sendiri. Jadi nanti karena biasanya kalau ujian itu kan ada kita ngomong LPK aku aja. Jadi kalau di LPK aku tuh setiap ujian itu anak biasanya nggak boleh, maksudnya sampai sana pagi kemudian langsung ujian tuh nggak boleh kalau di Ya, karena lembaga aku. takut capek juga. Nah, Jadi, itu ibaratnya secara umum aja. kan mengurangi konsentrasi kan. Nah, nggak, kalau di lembagaku nggak gitu. Jadi kita nginep, jadi nanti di sana kita nginep dulu, nanti biaya itu tuh udah termasuk biaya ujian, transportasi, kemudian juga nanti nginepnya, kemudian makannya udah ditanggung di situ. Jadi udah jelas lah ya. Iya. Untuk apa. Iya, jadi bisa, maksudnya ada juga sih beberapa yang maksudnya kayak mereka biayanya menarik yang maksudnya relatif sedikit gitu. Cuma ya memang itu dilihat lagi yang didapatkan apa dari biaya segitu gitu. Jadi kalau punya aku banyak banget enggak sih, maksudnya ya umum aja gitu, biaya umum, biaya standar. Jadi itu nanti buat biaya itu, buat biaya ujiannya, kemudian nginepnya, makannya, transportasinya. Nah, itu kan dari segi biaya kalian bisa lebih ada gambaran lagi lah soal itu. Nah, kalau dari misalnya nih, kan ada juga temanku yang ibaratnya emang belum rezekinya lulus, berarti kan artinya nambah lagi. Itu gimana? Ada biaya lagi kah atau ada langsung belajar ngulang lagi kayak waktu SMA kita remedi atau gimana? Kalau belum lulus ya nanti dia harus ngulang ujian lagi. Ngulang ujian lagi. Iya kan, ujian Korea tuh ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Nah, kalau misalkan kalian belum lulus dari tahap 1, ya kalian ngulang dari tahap 1. Terus kemudian ketika udah lulus tahap 1, masuk ke tahap 2, nggak lulus di tahap 2, pun sama, harus ngulang dari tahap 1. Jadi nggak bisa serta-merta karena kalian udah lulus tahap 1, nanti ngulang tahap 2, nggak bisa. Harus dari tahap 1 juga, dari awal lagi. Nah, sama ini, aku ingat temanku dulu ada pembelajaran apa gitu, ada tambahan atau apa gitu, misalnya manufaktur atau itu. Gimana? Nah, itu sektor yang dipilih. Oh, itu sektornya. Sektor kerjanya gitu loh. Jadi ke Korea tuh ada 2 sektor yang secara resmi di pemerintah, ada 2 sektor yang aku tahu ya. Yaitu ada manufaktur, ada juga fishing. Kalau manufaktur ya udah jelas lah ya. Ya, manufaktur ya Kalau produksi ke. Kalau fishing ya nanti di laut ada yang cari ikan gitu, naik kapal berapa hari pulang, berapa hari melaut. Ada juga yang ditambak. Jadi tambak ikan, tambak rumput laut, karena makan Korea juga kan rumput lautnya banyak kan. Terus ada juga tambak abalon, kerang gitu, macam-macam sih. Berarti bisa milih lah ya, ada gambarannya kamu tuh mau ke manufaktur atau ke fishing. Iya, kalau untuk milih manufaktur atau fishingnya bisa, sangat bisa. Cuma nanti ketika sudah milih itu, misalnya milih manufaktur, nanti memang ada pilihannya. Aku pengen kerja di produksi plastik atau produksi makanan. Memang ada pilihannya pada saat daftar kerja itu. Cuma kembali lagi nanti ketika kita diambil oleh user atau pemakai atau sajang ya, kalau kita bilang tuh sajang tuh nggak pasti. Jadi kita nggak pasti dapat di pabrik makanan itu ataupun di pabrik tadi plastik gitu, nggak pasti itu. Pun sama di sektor fishing, nggak pasti kalian dapat di lautnya ataupun nggak pasti kalian dapat di kerambanya, tuh nggak pasti. Cuman ya rata-rata temanku sih rata-rata mungkin manufaktur ya. Ya, karena untuk di manufaktur itu memang yang menjanjikan ada lemburan. Ah ya, aku pernah tahu juga ada
banyaknya malah nyari itunya ya. Iya, jadi karena kalau gaji pokok antara fishing dan manufaktur tuh sama benar-benar sama, diterima sama gitu. Tapi ketika nanti yang bikin banyak, ya orang kan nggak ada puasnya ya, pasti pengen yang banyak kan. Jadi mereka milih manufaktur karena di manufaktur ada lemburan, dan di lemburan itu uang lemburannya bisa 1,5 sampai 2,5 kali. Jadi gaji pokok. Iya, gaji pokok per jam. Ya karena di luar itu hitungnya per jam. Per jam. Jadi gitu. Itu yang bikin semakin tambah banyak tuh gitu. Apalagi kalau nanti dibagi shift malam, shift siang. Kalau shift malam itu uangnya juga lebih banyak. Oke, itu sangat-sangat jadi ilmu baru buat aku juga, buat kalian juga kalau baru tahu juga, ataupun masih penasaran, ntar tinggal DM aja lah ya, kita taruh link ini ya, Instagram. Oke. Misalnya boleh nggak sih aku minta ke kamu biar ngasih gambaran ke teman-teman tips biar kayak apa ya, cepet lulus atau gimana itu, tolong kasih gambaran ke teman-teman. Cepet lulus ya. Kalau cepet lulus nggak ada yang bisa jamin menurutku sih. Karena semua itu berhubungan sama usaha kita, sama takdir juga. Sama kendala tadi ya, kadang Gini ya, kalau untuk lulus itu nggak cuma karena faktor kita pinter, menurutku. Jadi ada beberapa orang pinter, ya benar-benar pinter gitu, literally pinter banget mungkin. kayak aku lah ya. Itu di luar kepintaran. Jadi gitu. Terus ada orang yang pinter, benar-benar pinter banget, tapi ketika ujian, nggak cuma ketika ujian sih, memang dia mainannya tuh kurang bagus, apa ya? Kayak karakternya juga kurang bagus, kayak lebih sombong gitu kan, ada ya orang pinter kemudian sombong kan ada. Nah, orang-orang gitu mungkin secara keberuntungannya kurang baik. Nah, karena faktor itu orang-orang pinter nggak lulus pun ada. Tapi kan itu ibaratnya etika maksudnya kan. Ya bisa gitu. Apakah etika itu mempengaruhi kelulusan? Artinya kan yang Secara langsung sih enggak, secara langsung sih memang enggak. Cuma secara tidak langsung ya itu berurusan dengan Tuhan ya. Itu menurutku bisa ada berpengaruh. Oke, kalau misalnya yang berurusan dengan kayak apa ya, dosen, pengajar itu ada nggak? Kalau dosen enggak sih. Saya kalau lebih ke kita kepengen lulus ya, kita bulatkan tekad dulu, niatnya dulu. Niatnya, nanti kalau udah niatnya bulat, kita benar-benar niat, nah kita aplikasikan gitu. Jangan cuma niat, ya aku niat pengen belajar Korea, cuma di rumah kerjanya main game doang gitu kan. Sekarang ya game tahu sendiri lah ya, e-sport itu sangat-sangat mendunia. Jadi doktrin gitu ya. Iya, kayak maksudnya dunianya tuh teralihkan oleh game dan main dan segala macam gitu, nggak bisa fokus. Harusnya kalau sudah memang udah niat kepengen sesuatu kan, apapun itu gitu, nggak cuma ke Korea, apapun itu ya pasti harus ditekuni benar-benar gitu loh. Artinya ibaratnya harus tanggung jawab lah ya. Iya, harus tanggung jawab sama pilihannya. Karena kamu juga pasti ngerti lah ya, ibaratnya kenal anak-anak ini nih, kayaknya kurang tanggung jawab gitu ya, anak-anak ini. Ya, ada bisa beberapa anak bisa maksudnya kayak bisa kebaca gitu lah. Oh ini anak di rumah mungkin nggak belajar gitu, atau belajar tapi lebih banyak main handphonenya gitu. Oke, kalau misalnya aku nanya nih berhubungan dengan itu, suka dukanya gimana? Itu tadi, suka duka jadi pengajar. Suka duka jadi pengajar ya. Sukanya ya ketika lihat mereka lulus, mereka terbang gitu kan, berarti kan saya oh ya enggak sia-sia ya. Bukan saya membanggakan diri saya sendiri, enggak, cuma lebih kayak wah, maksudnya dia tuh dulu belajar loh, dia masih belajar, sekarang dia udah terbang, udah bisa cari duit benar-benar di sana gitu. Dan aku juga pernah tahu, kayaknya kamu masih berhubungan ya, maksudnya dalam artian kamu masih menjalin silaturahmi dengan anak-anak yang udah lulus. Masih ada, maksudnya enggak semua, memang beberapa anak ya masih, karena memang udah, kalau aku sendiri karena masih muda ya, jadi sama murid, bukan murid sih, sama ya mereka yang belajar tuh kayak ya ada beberapa yang akrab gitu, kadang main bareng bahkan. Soalnya kayak misalnya di istilah SMA aja lah, kalau misalnya kalau kamu tuh kalau mau suka sama pelajarannya, kamu harus suka sama pengajarnya gitu. Itu berpengaruh nggak sih kalau kalau aku sendiri kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu sih, maksudnya karena aku posisinya sebagai pengajar kan nggak ngerti juga masalah gitu, jadi lebih baik kayak lebih ya
tekadnya masing-masing aja sih. Oke. Ya karena ini udah terlalu panjang, intinya tipsnya kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Ya sama, berarti kalian pintar-pintar sendirilah dalam mencari itunya tadi dan sebagainya. Terus kalau dari dukanya sendiri gimana? Kalau dukanya sih apa ya? Dukanya ketika mereka nggak lulus lah. Maksudnya kayak wah nggak berhasil nih gue. Mungkin apa sih yang salah dari gue? Maksudnya pengajaran gue, penyampaian gue apa kurang apa gimana gitu. Jadi itu sih rasa maksudnya kayak gagal aja gitu loh. Jadi ketika murid tuh nggak lulus, ketika peserta ujian tuh nggak lulus, yang sedih, yang merasa beban tuh nggak cuma mereka sebenarnya. Dari pengajar pun sebenarnya kayak merasa gagal gitu loh. Jadi jangan dianggap guru mah tinggal apa namanya kasih ilmu doang, nanti nerima uang, nerima gaji, udah selesai, nggak gitu loh. Itu juga maksudnya kita kan juga memantau gimana kalian gitu, usaha kalian gimana, effortnya kalian buat belajar, kemudian nanti gimana hasilnya, kita juga mantau. Gimana kalau misalnya biar yang diajar itu semangat, kasih giveaway gitu atau apa gitu? Kasih giveaway ya. Kalau biasanya sih kalau aku pribadi nanti ketika mendekati ujian, kan ada pengajaran soal. Ada pernah beberapa kali, jadi nanti kalau yang pengajaran soal nilainya tinggi atau salahnya di bawah 5 misal atau di bawah 3, nanti saya kasih ada sesuatu. Terus ada? Pernah sih gitu. Padahal aku tadi bercanda loh. Enggak, emang pernah gitu emang. Oke. Menarik banget coba. Ya, berarti udah panjang banget kita udah ngobrol soal itu. Nanti kalau misalnya kurang jelasnya, langsung kabarin aja ke Nur Rohmah. Sekarang jadi ini baru. Jadi kalau misalnya datang ke podcast ini, kamu tuh harus ada truth or dare. Kamu harus menjawab, udah tahu kan? Jadi misalnya kamu dikasih truth, kamu harus menjawab itu dengan jujur. Jadi ini buat games seru-seruan aja gitu. Boleh ya? Terus nanti kalau ambil dare gimana? Ya kalau kamu nggak mau jawab, kamu harus dare. Dan dare-nya itu juga kamu belum tahu dare itu apaan. Dan dare-nya harus pasti jawab ya? Harus pasti jawab, karena kamu nggak bisa jujur. Makanya kamu harus susah banget di sini ya, jadi bilang tamu susah banget, dipersulit di sini ya. Jadi di bidang tamu ini ada tekanan ya. Iya ya, pemaksaan nih. Karena kami low budget ya, dimaklumin ya. Kami pakai kertas biasa besok. Ya makanya jangan lupa subscribe, like, terus share ke teman-teman kalian ya, biar kita makin bisa berkarya dan terusin bikin konten-konten yang menarik lagi. Biar ada budgetnya lah. Masa ya pakai kertas kayak gini? Iya. Biar siapa tahu ada yang mau jadi sponsor, boleh tinggal hubungin nanti aja di deskripsi box di bawah. Yaudah itu LPK mau masuk, coba jangan ngomong doang LPK masuk dong. Bisa. Sekarang coba truthnya ya. Truthnya ini kan intinya kamu harus, ini ada 3. Kamu harus nyelesain 3. Entah mau truthnya 1, dare-nya 2 gitu. Ya, nanti sesuai lah ya. Oke. Nah sekarang truthnya dulu. Kamu mau urut nomornya? Aku mau yang bacain, kamu sendiri atau apa? Betul sih. Enaknya gimana? Kamu aja lah. Oke. Kamu milih nomor berapa? Aku milih nomor. Itu ada berapa nomor? Ada 3. Ada 3 nomor. Jawab. Aku milih nomor 2. Oke, nomor 2. Kamera zoom in. Oh ya, aku nggak bisa. Karena aku tadi sendiri nggak bisa zoom in. Ya udahlah, aku baca. Mohon maklum ya guys. Itu masih kemampuannya masih bawah rata-rata. Dibuka lowongan editor tapi gratis, oke? Oke, nomor 2. Sebutkan penghasilan menjadi senior. Tadi kan baru cuma UMR. Kan kita nggak tahu juga UMR-nya naik turun. Ya UMR lah, gimana sih sekitar kalau Cilacap tuh berapa? Ya. Gitulah, kalian bisa cari sendiri ya. Pasti udah tahu juga. Pas apa di atas? Pas. Udah berapa tahun kerja? Berapa tahun? Dua setengah tahun mungkin sekitar. Oke, besok kamu jadi sponsor tuh. Kejawab ya. Maksa lagi kan dia kan? Wah, Di atas bener. UMR, ya kan? Nggak di atas loh, pas gue bilangnya tadi anjir. Iya, oke. Jadi kamu buat donatur tuh. Doain aja dulu. 1 sama 3. Mau turutnya apa deh? Ya turut aja dulu. Ya turut dulu lah. Siapa tahu kamu Mana harus sih? jawab. 3. Oke. Nomor 3 zoom in. Oh ya tadi udah. Nggak bisa, lucu garing. Sebutkan dosen atau guru atau pengajar yang paling tidak kooperatif. Kayak misalnya bikin kamu sebel atau begitu. Yang paling tidak kooperatif ya, saya sebutkan.
Serius beneran nih. Iya nih, Ntar kamu jadi musuhan loh. Hah? Ntar jadi ribut. Enggak. Ntar kamu dikeluarin loh dari situ. Enggak bakal, Kamu kan paling muda. Enggak bakal. Yaudah, Tunggu coba. dulu jawabannya. Apa? Dosen, pengajar yang paling nggak kooperatif dan istilahnya apa ya? Annoying gitu loh. Yang temennya Nurrohman, yang diajar sama Nurrohman ntar Nanti dicek ya. dulu, dengerin dulu anjir. Yang paling nggak kooperatif, yang paling annoying tuh saya sendiri. Oh, yang guys. enggak bisa. Enggak, emang iya. Apa yang enggak, gue jelasin dulu, tunggu. Karena yang lain itu udah pada dewasa kan, lebih dewasa. Aku paling muda, aku paling muda di situ dan ya emosinya orang muda tuh gimana sih? Lo sendiri kan masih muda, Iya, jadi aku juga emosi di sini. ya kan pasti meledak-ledak gitu. Kalau aku sendiri masih kurang bijaksana sih, menurutku. Masih kurang bijaksana, masih kurang sabar. Kalau yang lain tuh kayak mereka udah berumah tangga. Nurrohman itu iya, aku pun udah tahu. Iya kan? Tapi pertanyaannya bukan itu, guru yang Ya lain. aku kan udah Gak mau, udah berarti dijawab. kamu jawab. Oke, kamu der. Udah, kamu gagal terus. Aku bacain Apa der. sih? Kan udah dijawab ya. Dernya nomor 1, 2, atau 3? Satu, ribet banget hidupnya. Aduh. Nomor 1. Sebutkan cowok yang pernah kamu sukai semasa SMA. Semasa SMA. Aku ya. Astaga Tuhan, jangan Jangan, ya udah. fitnah, itu ada sebuah fitnah. Yaudah, siapa coba? Catur Chandra. Enggak, Oh, anjir. oke, bukan Siapa? kamu tur. Cowok ya? Cowok, iya bener cowok lah. Topik. Topik enggak di kelas kita, anjir. Oh, hubungan kelas kita. Enggak. Angkatan kita? Iya, Angkatan kita? enggak. Yang jelas yang mana aja? Enggak. Oh, ini Sofan. Oh, Sufan mah angkatan kita bukan. Ada si kakak kelas. Kakak Soalnya kelas bukan 1 tahun. 2 tahun. Dia mau jawab nggak nih? 1 tahun? Mau 2 jawab tahun. nggak nih? Jawab dong. Ayo dong. Anjir inisial. Biar orangnya tuh dengar. Iya orangnya tuh denger enggak mau. Kalau sebutin nama enggak mau. Inisial boleh lah inisial lah. Sebutkan cowok yang pernah kamu sukai, kan cuma suka, nggak apa-apa, cuma ngefans. Ya, Kamu maksudnya aja enggak suka enak. sama aku aja nggak Enggak apa-apa. enak aja takut orangnya jijik gitu loh. Kok jijik sih? Iya, jijik disukai sama gua gitu. Ya enggak lah, kamu kan Enggak. cantik. Enggak. Ya cewek cantik Iya. Bang. Lu mukanya enggak usah kayak gitu. Terus, Iya gitu sih. oke, nggak jawab, berarti Enggak jawab. Sebenarnya maksudnya gini, bukan suka ya biasa lah ya orang masih SMA gitu kan alay-alay. Oh, karena orangnya bagus. ya siapa Bambang? Ya inisialnya aja ya. Inisialnya itu udah masuk jawab loh, awas lu. Enggak. Nggak bisa. Itu privacy. Anjir, privacy. Iya lah, maksudnya nggak tahu Siapa ya. inisialnya siapa? Inisialnya ya. Inisialnya Buruan ini durasi. R. 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 Tolong teman-teman pokoknya cari namanya. Ntar tag orangnya. Enggak, sebenarnya itu enggak bukan suka-suka yang gimana ya. Maksudnya yang masih SMA gimana sih? Ya udah sih. Ya maksudnya jelasin dulu takutnya salah Nggak paham. usah dilurusin juga, teman-temanmu juga sudah pada tahu juga kan. Oke lah. Kita lanjut ke truth. Nomor 1 nih yang belum dijawab. Sebutkan murid yang paling enggak mau dengar di kelas, maksudnya yang paling apa ya, menyebalkan atau paling diajar kok kamu nggak serius gitu. Yang bener yang mana nih? Enggak. Ya sama aja itu. Ya beda lah antara orang nggak nangkep sama. Ya jangan kasar lah, ini kan bahasa istilah. Ya udah. Yang paling nyebelin ya. Sebutkan namanya. Kalau namanya banyak sih nggak bisa itu. Banyak. Oh ya udah, nggak usah dijawab. Ya Allah Tuhan, ini gimana sih maunya sih? Ya, Heran, karena bener. kamu nggak jawab, kamu nggak jujur. Padahal udah kooperatif loh. Kamu orangnya nggak jujur. Oke, Der, nomor 2 apa nomor 3? Tinggal 2 itu. Kamu tinggal salah satunya, kan kamu udah jawab 2 tadi. Nomor 2 atau nomor 3? Nomor Buruan, ini kuota teman-teman udah mau habis. nomor 2. Telepon murid yang paling ganteng dan ngomong, Mas, kamu lu ganteng. Mantap. Sekarang nih. Ya, sekarang lah. Sekarang banget nih. Coba. Emang ada? Oh, ada. Kali ya. Siapa tahu dia, Kalau ngangkat ya, kalau dia ngangkat mah. siapa tahu dia itu beneran suka sama kamu. Astaga Tuhan, enggak lah. Karena kita cuma profesional aja. Gua tuh profesional. Kalau diangkat ya ini guys. Oke. Dengerin apa kata. Wah nggak bisa guys, ditolak, dia lagi pergi kayaknya. Di jalan-jalan. Oh apalagi ditelepon sama pacar. Tuh nggak bisa guys. Oh ya guys, ini mau coba telepon dulu ya.
Kalau diangkat tapi ya, kalau diangkat. Kalau nggak diangkat ya Jadi dia udah. paling ganteng dia. Mungkin. Ayo kita coba telepon. Nah, kita coba telepon ya. Aduh, keras banget. Halo, Iya, Mas. Kamu loh ganteng. udah. Serius nih, bye-bye. Makasih ya. Makasih. Rusak malu nih harga diri gue gimana ya Allah Tuhan. Emang siapa sih itu? Ada lah. Ada murid sih. Ya katanya tadi suruh murid, ya murid lah. Iya maksudnya siapa tahu kamu mau ngomong sekalian biar orang yang Ngomong apa dong? Ngomong apa? Kan tadi suruh ngomong itu doang ya guys. Ya udah aku ngomong itu. Profesional.